Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ampermeter. Ampermeter itu apa sih? Ampermeter itu adalah alat ukur arus listrik. Jadi misalkan kita mau mengukur arus listrik yang melewati hambatan ini, maka ampermeter ini harus pasang seri dengan hambatan tersebut. Nah, ampermeter itu sungguhnya punya hambatan dalam. Jadi ini ampermeter punya hambatan dalam, saya beri simbol RA ini ya. Nah, jadi kalau untuk yang gambar kiri, ini ampermeter yang ideal. Ampermeter yang ideal itu maksudnya ampermeter yang hambatan dalamnya tidak ada alias nol. Nah, ini tidak mungkin ya, tidak akan ada dalam kehidupan sehari-hari. Ampermeter itu pasti punya hambatan dalam. Jadi ampermeter yang punya hambatan dalam disebut sebagai ampermeter non ideal atau komersial. Maksudnya yang dijual di toko-toko itu. Nah, ini RA itu menyatakan hambatan dalam ampermeter yang nilainya tertentu dan biasanya kecil gitu ya, sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Ya harus sangat kecil karena kita ngukur arus yang lewat hambatan. Kalau hambatan ampermeter sangat besar, berarti akan mengganggu pengukuran arus. Artinya arus yang diukur akan tidak teliti lagi karena hambatan ampermeter itu kan bisa diseri dengan R, sehingga hambatan dalam sistem ini akan sangat besar. Nah, kalau ampermeter itu punya hambatan dalam, maka jika hambatan dalam ini dikeluarkan dari ampermeter, maka masangnya seri dengan ampermeter seperti ini. Ini kalau dikeluarkan ya hambatan dalamnya. Jadi kalau begitu hambatan dalam ampermeter ini akan tersusun secara seri dengan hambatan luar ini yang diukur arusnya begitu. Nah, semua ini adalah ampermeter yang dalam kotak itu ya. Permasalahan berikutnya adalah muncul ketika kita membeli ampermeter, misalkan batas ukurnya 1 ampere. Nah, kan tidak bisa digunakan untuk mengukur arus yang melebihi 1 ampere, melebihi batas ukurnya, itu tidak bisa. Jadi kalau dipaksakan ya ampermeternya rusak. Nah kan eman-eman ampermeter udah beli mahal-mahal, rusak. Jadi kita harus melihat speknya ya. Kalau beli ampermeter, speknya itu batas ukurnya berapa ampere. Jadi kalau 1 ampere ya arus maksimum yang boleh lewat ampermeter itu 1 ampere saja. Tetapi jangan berkecil hati. Batas ukur itu bisa ditingkatkan, bisa dilipatkan dengan cara memasang hambatan cabang yang diparalel dengan ampermeter. Nah, atau sering juga disebut sebagai hambatan SAN, R-SAN, yang dipasang dengan ampermeter secara paralel. Nah, ini tujuannya supaya arus tidak semua lewat ampermeter. Ada juga yang dilewatkan hambatan cabang. Jadi ampermeternya nanti bisa selamat gitu ya. Seperti hanya banjir bandang. Ini tidak lewat desa ini aja, ada juga yang lewat desa yang sebelahnya, sehingga tidak akan meluber airnya ke desa A, katakanlah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari hambatan SAN atau hambatan cabang ini? Ini sangat mudah sekali ya. Nah, kita ingat bahwa ampermeter dengan hambatan cabang ini tersusun secara paralel. Nah, kalau secara paralel berarti tegangan di ampermeter dengan tegangan di hambatan cabang atau R-SAN ini harus sama. Jadi VA sama dengan VS. Tegangan itu kan perkalian arus dengan hambatan. Jadi tegangan di ampermeter itu adalah IA kali RA, sedangkan tegangan di SAN itu adalah IS kali RS. Nah, atau boleh saya tulis RA per RS itu adalah IS per IA. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, IB ini adalah IA ditambah IS, di mana IB ini adalah nanti menjadi batas ukur arus yang baru, batas ukur arus yang diinginkan gitu ya. Jadi IB itu sama dengan IA plus IS berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, sekarang coba kita kalikan dengan 1/IA kedua ruas. Saya kalikan 1/IA kedua ruas, berarti hasilnya adalah IB per IA bagi IA 1 ya. Ini IS bagi IA. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti ini. IB per IA saya sebut sebagai N. N ini disebut sebagai pelipatan batas ukur arus. Nah, ini sama dengan 1 plus RA per RS.
Karena IS per IA tadi kan RA per RS ya. Jadi saya masukkan sini. Persamaan 1, IS per IA tadi kan RA per RS. Saya masukkan sini ya. Jadi kalau begitu saya dapatkan N sama dengan 1 plus RA per RS. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah sekarang satunya saya pindahkan ke ruas kiri. Jadinya N-1 sama dengan RA per RS. Nah, akhirnya saya dapatkan bahwa RS saya pindahkan ke ruas kiri, jadinya adalah RA dibagi N-1, dengan N-nya itu adalah pelipatan batas ukur IB per IA. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. RS itu adalah hambatan cabang atau SAN, satuannya N itu pelipatan batas ukur arus. Nah, sedangkan RA itu hambatan dalam ampere meter. Hambatan dalam ampere meter itu bisa dilihat dari spek alatnya waktu kita beli ampere meter yang baru. Nah, IB itu adalah batas ukur arus yang baru atau batas ukur arus yang diinginkan. Nah, kalau IA itu adalah batas ukur arus ampere meter. Tentu saja satuannya adalah ampere. Batas ukur arus ampere meter berarti ini adalah bawaan alatnya. Waktu kita beli ampere meter yang baru itu bisa dilihat di spek atau spesifikasi manual booknya. Nah, bagaimana cara mengukur arus dengan hambatan cabang? Nah, misalkan ini arus yang mau diukur. Nah, ampere meter sudah di paralel dengan hambatan cabang atau RSAN. Nah, misalkan aja arus yang ditunjukkan jarum ampere meter itu I aksen, atau arus yang lewat ampere meter itu I aksen. Sedangkan yang lewat hambatan SAN itu IS. Maka tentu saja tegangan pada ampere meter itu akan sama dengan tegangan pada SAN ya. Jadi kalau begitu VA itu adalah I aksen kali RA. Sedangkan pada SAN itu IS kali RS. Nah, akhirnya kita dapatkan IS-nya itu adalah I aksen RA per RS. Ini saya sebut persamaan yang ketiga ya. Nah, padahal I itu berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk itu sama dengan yang keluar. Jadi kalau begitu I sama dengan I aksen plus IS. Nah sekarang coba ini saya masukkan ya. IS-nya itu I aksen RA per RS. Nah, ini saya masukkan dari persamaan 3 ya. Saya substitusi ke sini. Nah I aksennya itu bisa saya keluarkan kan. I aksen itu kalikan dalam kurung 1 plus RA per RS. Nah tapi ingat ya persamaan 2 tadi. Masih ingat ya persamaan 2. N itu sama dengan 1 plus RA per RS. Kan gitu kan? Nah, N tadi kan ini. Jadi kalau begitu, saya masukkan di sini N-nya. 1 plus RA per RS itu adalah N. Nah, dengan demikian, rumus arus yang diukur, arus sesungguhnya yang diukur, itu adalah berapa pelipatan batas ukur ampere meter dikalikan arus yang dibaca oleh ampere meter atau arus yang lewat ampere meter. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Itu arus sesungguhnya yang diukur, satuannya ampere. N itu pelipatan batas ukur arus. I aksen itu adalah arus yang lewat ampere meter atau arus yang ditunjuk ampere meter. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama ini Arman membeli ampere meter dengan batas ukur arus 1 ampere dan hambatan dalamnya 9,9 ohm. Berapakah hambatan yang harus diparalel dengan ampere meter agar batas ukur ampere meter meningkat menjadi 10 ampere? Nah, sekarang kita jawab ya. Batas ukur ampere meter diketahui 1 ampere. Batas ukur yang baru yang diinginkan adalah 10 ampere, sedangkan hambatan dalam ampere meter 9,9 ohm. Nah, kita tahu pelipatan batas ukur arus itu adalah IB per IA. Nah, arus batas ukur baru yang diinginkan dibagi dengan batas ukur ampere meternya. Jadi 10 bagi 1 hasilnya adalah 10. Nah, terus kita masukkan ke rumus RSAN. RSAN sama dengan RA per N-1. Jadi RS-nya berarti 9,9, N-nya tadi 10 ya. 10 kurangi 1 berarti 9,9 dibagi 9 berarti 1,1 ohm. Itulah hambatan SAN yang harus dipasang paralel dengan ampere meter supaya batas ukurnya meningkat menjadi 10 ampere. Contoh soal nomor 2, Dirli membeli ampere meter dengan batas ukur tegangan 1 ampere dan hambatan dalamnya 8,8 ohm.
Karena arus yang akan diukur diperkirakan melebihi batas ukur arus ampere meter, maka ia memasang hambatan 2,2 ohm secara paralel dengan ampere meter. Kemudian ampere meter itu digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian yang dibuatnya. Jika ampere meter menunjukkan hasil ukur arus 0,6 ampere, maka berapakah arus sesungguhnya yang diukur di reli batas ukur arus yang baru? Kita jawab. Yang diketahui dalam soal, batas ukur ampere meter waktu dibeli adalah 1 ampere. RA-nya 8,8 ohm, RS-nya hambatan cabang yang dipasang 2,2 ohm. Kita jawab pertanyaan yang A dulu. Hambatan cabang itu kan dirumuskan seperti ini ya, RA per N-1. Kita masukkan aja RS-nya 2,2, RA-nya 8,8. Nah, jadi 8,8 bagi 2,2 kan 4. Jadi N-1 sama dengan 4, berarti N-nya 5. Oke, nah terus kemudian I-nya, nah, yang diukur, arus sesungguhnya yang diukur itu adalah berapa pelipatan batas ukurnya dikalikan dengan I aksen. I aksen itu arus yang lewat ampere meter ya. Jadi N kali I aksen berarti 5 kali 0,6. Hasilnya 3 ampere. Jadi 3 ampere inilah arus sesungguhnya yang diukur ya. Jadi bukan arus yang lewat ampere meter. Nah, kalau ditanyakan batas ukur arus yang baru, itu ya pelipatan batas ukur dikalikan dengan batas ukur ampere meter waktu beli alatnya tersebut ya. Nah, jadi N-nya itu adalah 5, batas ukur ampere meter itu 1 ampere kan tadi ya. Jadi 5 kali 1. Jadi kalau begitu batas ukur yang baru adalah 5 ampere. Jadi kalau ampere meter tersebut dipasang dengan hambatan SAN 2,2 ohm, batas ukurnya akan meningkat menjadi 5 ampere. Tetapi jika tanpa hambatan SAN, maka batas ukurnya cuma 1 ampere. Seperti itu. It's very easy problem.